Kita lanjutkan kembali, kita tadi sudah bagaimana yang namanya wanita itu sepertinya ingin diistimewakan kalau kita lihat. Makanya ada yang namanya, kalau kita lihat tadi di tayangan-tayangan tadi bahwa ada beberapa yang laki-laki seolah-olah memang tersisihkan. Pak, maaf saya harus interupsi. Kayaknya nih Boleh. topik kali ini tuh dengan sengaja ingin mendiskreditkan perempuan deh. Kenapa sih dari tadi perempuan itu rasanya ingin Nah, ini yang jadi diistimewakan? permasalahan. Itu Apakah mungkin Anda- perasaan Bapak aja. Anda ingin diistimewakan nggak? Kategori diistimewakan tuh apa sih contohnya? Misalnya kan tadi orang sakit aja udah sakit kelihatan Itu kan tetapi dia. oknum bos, nggak semua. Kita juga pernah kok dapat bos yang rese, mau diizin juga nggak bisa. Itu kan tergantung personal masing-masing, nggak ada hubungannya laki-laki atau perempuan. Jadi di sisi mana Anda ingin Pak, diistimewakan? ada yang mau pipis. Oh, Pak silakan Pak. Bapak mau pipis? Saya mau ngomong Pak Denny. Oh, mau ngomong. Tadi Cipan menyinggung tentang bos ya. Iya, Pimpinan di sebuah kantor. betul. Ada tiga tipe bos Pak Denny. Yang ketiga. Yang pertama, Oke. yang pertama ada tipe bos Nurjana. Bos Nurjana, Nur Cahaya Jannah Surga. Jadi artinya tipe Bos. bos Nurjana itu adalah bos yang selalu memberikan kesejukan dan kedamaian. Bos Itu Nurjana. tipe bos Nurjana. Tipe bos yang kedua. Yang kedua adalah tipe bos Martabak. Trisnawati. Trisnawati, Tresna cinta, Wati itu wanita. perempuan. Betul. Jadi Trisnawati adalah Tipe bos yang hanya menyayangi anak buahnya yang wanita. Trisnawati. Ada lagi Tipe bos, Bos. yang ketiga. bos yang tipe Canthropus erectus. Nah ini. Jadi bos yang berjalan tegak pada ini. Aduh nggak ngerti sih lu pada lu. Boleh diulang Pak dikit supaya orang bisa lebih ditekankan lagi. Tipe bos yang ketiga apa Pak? Bos tipe Bos tipe- Canthropus erectus. Bos tipe kan erectus. Tipe pada ini malah ngerecokin. Bos tipe, Tipe Canthropus erectus. Bos yang Bos yang berjalan berdi- tegak. yang berdiri tegak, yang berjalan tegak. Jadi wanita itu Anda bolehlah Masak namanya nasi. bukan. Apa ya, nganter anak sekolah? Enggak. Jadi kak baju. Enggak. Apa dong? Di kantor itu. Kantor. Boleh mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus. Dan pria juga harus mendapatkan perlakuan khusus juga Khusus Pak Denny. dari wanita. Jadi Saya pernah- seimbang. Jadi Saya pernah jangan- melihat wanita bekerja kayaknya dijauhin gitu Pak, sendirian. Nggak ada teman. Wanita apa itu yang? Yang jaga tol tuh Pak. Oh, Emang itu udah kerjaan. tugasnya, Meng, tugasnya. Sendirian itu Pak. Tuh. Ya tugasnya. sendiri kalau rame-rame pasar namanya. Oh mau bikin pasar di situ. Bukan. Kalau rame-rame itu pasar jadinya bukan pintu tol. Oh pindah kerja. Enggak. Maksudnya Anda tadi bilang kan, ada wanita bekerja sendirian. Dalam kotak lagi. Iya, Anda bilang kan penjaga pintu tol. Penjaga Iya. pintu Nah, tol. saya bilang kalau rame-rame itu bukan penjaga pintu tol, tapi penjaga pasar. Nah kalau Rame. jadi pasar susah dong mobil masuk nanti. Iya Pak ya. Kalau jadi pasar itu tempat. Ini saya banting hangus nih orang. Ya, Jadi pada gitu. prinsipnya beliau tidak setuju. Kalau Ningrum gimana menurut Ningrum? Ini Bapak ganti-ganti Kasih, nama Pak dia Bahrum. mulu. Enak namanya Ningrum. Enggak, saya sebenarnya bingung juga sih gitu kalau misalnya dipertanyakan gitu kan masalah cuti datang bulan ini jadi persoalan karena memang sebenarnya bukan persoalan gitu loh. Dan kalau misalnya tadi saya masih ingat karena mempertanyakan maunya itu wanita sama pria sama-sama tinggal di muka bumi ini, Iya. maka harus ada kesetaraan. Nah, kalau misalnya mau menyalahkan nih ya salahin aja gitu. Kenapa menciptakan ada wanita, ada laki-laki, itu aja sudah dua jenis yang berbeda. Tentunya Betul. kan semua punya porsi dan peranannya berbeda-beda gitu loh. Jadi kalau kebetulan kita yang dilahirkan sebagai wanita kemudian kita harus merasakan datang bulan dan mendapatkan hak istimewa untuk bisa izin barang 1 sampai 2 hari, harusnya nggak apa-apa dimaklumi aja gitu loh. Toh juga nggak merugikan siapa-siapa, bener nggak? Iya. Kalau misalnya kita kerja juga kita nggak maksimal, hasilnya nggak maksimal, terus ya nggak, kan juga merugikan perusahaan juga. Tapi kalau misalnya kita kerjanya bagus, hasilnya maksimal, semua senang, semua happy. Keuntungannya juga memang untuk kebersamaan. Iya dong. Ini dari tadi kita ngomongin masalahnya hak wanita, hak laki-laki. Ini mungkin dari hak ini boleh ngomong deh. Boleh gimana menurut Anda gitu? Oh itu Bapak. princess. Iya.
Iya, Bapak, sebenarnya kalau menurut Ana itu semuanya yang ada di sini pendapatnya kurang benar, bukan tidak benar ya. tapi kurang benar. Sebab- Anda teliti berarti di sini. Iya, saya Iya. sangat teliti sampai semua bangku saya cari handphone saya, Pak. Nggak ketemu, Pak. Iya, iya. Yang pasti Iya. apabila seorang wanita itu bisa menjadi naik derajatnya, emansipasinya wanitanya naik, itu kita melihat situasi dan kondisinya, Pak. Sebab begini, misalnya di sebuah perusahaan, laki-laki tidak ada yang mampu untuk memimpin, Iya. nah itu hanya wanita itulah yang bisa. Kenapa nggak bisa dia naik? Pak Jarwo salah. Ya betul, boleh. Boleh, dibolehkan. Boleh. Kenapa nengok saya? Sana. Emang muka saya TV? Sana. Anda kok menyalahkan saya? Maksudnya kalau di dalam sebuah perusahaan tiba-tiba ada wanita yang memang dia Menonjol. itu punya keahlian, Keahliannya kapasitas, menonjol. kapabilitasnya seperti itu. Kenapa dia tidak bisa memimpin? Boleh, dia Boleh. memimpin. Nggak masalah itu, Pak. Itu Iya, seperti Cut Nyadin, Pak. Nah, Waktu itu kan kaum lelakinya banyak yang terbunuh dan ditangkapi oleh Iya. Belanda. Nah akhirnya Cut Nyadin lah yang jadi pemimpin berjuang. Ya. pasukan itu. Kimau, gimana Kimau? Sebelum dia saya nanti Dari tadi udah menyiapkan Ya. materi nih. Lucu banget nih pasti. siap, nih. Kimau coba Kimau. Ini pertanyaannya apa nih Pak Dini? Ini tentang wanita dengan lelaki ini. Seharusnya memang seperti apa menempatkan seorang lelaki terhadap wanita? Wanita Oke. menempatkannya seperti apa kepada lelaki? Oke, selamat malam. Kalau saya lihat di sini di kantor nih Pak, diskriminasi itu harus ada. Perbedaan itu harus ada. Jadi seperti yang Pak Jarwo bilang, saya sebenarnya terpaksa harus setuju ya Pak Jarwo ya. Laki-laki itu harus memimpin, laki-laki itu harus jadi bos dan sang wanita harus mau dipimpin. Tapi diskriminasi harus tetap ada, karena kan ada beberapa bagian di kantor pekerjaan yang tidak bisa diambil oleh perempuan. Contohnya teknisi. Teknisi kan harus Bisa laki-laki aja. Pak. Hah? Teknisi harus laki-laki Pak, kalau lihat kabel telanjang dibenerin ditutupin. Coba wanita lihat kabel telanjang, telanjang, malu Iya, Pak. betul. Kan nggak bisa Pak. Iya. Tapi justru teknisi itu yang cocok wanita. Kenapa wanita? Ya mungkin kalau dia laki-laki Kang Nisi. Kang Nisi itu teteh. Bukan teteh. Nisi. Tapi sih intinya Pak, kalau siapapun bosnya wanita atau perempuan, intinya menjadi bos di Jakarta itu mudah Pak. Gimana Cuma Kang? modal duit goceng. Masa dari Kasih ke tukang parkir, makasih bos. Udah kelar Pak jadi bos kita. itu Bapak mau cakep di Jakarta gampang. pakai apa? Kasih 5.000. pantun. Kasih pantun. Jalan-jalan ke Bekasi, Cakep. cakep. Iya bener. Udah di Jakarta mah gampang. Iya. Bapak mau ganteng, kasih 2.000 ke makasih ganteng. Udah gampang. Mengatasi masalah tanpa solusi. Jadi Cipan sama Yuanita tidak bisa Anda mempunyai hak yang sama seperti laki-laki. Betul. Seperti laki-laki. Karena laki-laki itu terbuat dari tanah. Sementara kalian wanita terbuat dari rusuk laki-laki. Jadi tidak sama. Kecuali kalian itu terbuat dari tanah juga. Ya. Kalau Pak Jarwo dari tanah tapi tanah sengketa Pak. Nih.